Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Badan Pusat Statistik menyatakan realisasi inflasi tahun 2024 sebesar 1,57% sebagai yang terendah sepanjang sejarah Indonesia. Badan Pusat Statistik menyebutkan melandainya harga pangan pokok sebagai faktor utama dari rendahnya angka inflasi di sepanjang 2024. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi sepanjang 2024 mencapai 1,57%. Angka ini disebut BPS merupakan yang terendah sejak indikator inflasi pertama kali dihitung oleh BPS, yakni pada tahun 1958. Adapun realisasi inflasi hingga Desember 2024 mencapai 1,57%, atau terjadi peningkatan indeks harga konsumen dari 105,15 pada Desember 2023 menjadi 106,80 pada Desember 2024. Sementara itu sebelumnya BPS mencatat inflasi rendah pada tahun 2020 lalu sebesar 1,68%. Jadi inflasi tahun kalender atau year to date 2024 sebesar 1,57% adalah inflasi terendah selama ini atau sejak dilakukannya penghitungan inflasi oleh BPS. Terakhir BPS pernah mencatat inflasi tahun kalender yang juga rendah yaitu di tahun 2020 yaitu sebesar 1,68%. Rendahnya inflasi 2024 ini disebabkan oleh sejumlah faktor, namun melandainya harga pangan pokok setelah sempat naik di tahun 2022 dan juga 2023, ini bisa dikatakan menjadi faktor utama. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini mengatakan, rendahnya inflasi 2024 disebabkan sejumlah faktor, di mana melandainya harga pangan pokok yang sempat naik pada tahun 2022 dan 2023 disebut sebagai faktor utama. Adapun berdasarkan kelompok pengeluaran inflasi tahunan 2024, utamanya didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 1,90% dan memberikan andil 0,55% terhadap inflasi umum. Tim Liputan IDX Jenuh. Pemirsa, Badan Pusat Statistik menyatakan harga bahan pokok menjadi faktor utama yang menyebabkan inflasi 2024 menjadi yang terendah sejak tahun 1958. Berdasarkan data BPS, inflasi tahun 2024 secara tahun kalender atau year to date mencapai 1,57%. BPS pun menjelaskan pemirsa sejumlah komoditas utama yang terpantau meredam inflasi sepanjang tahun 2024. Komoditas pertama yakni cabai merah yang mengalami deflasi 46,53% dengan andil deflasi 0,27%. Kemudian pemirsa cabai rawit yang juga mengalami deflasi sebesar 39,74% pemirsa dengan andil deflasi 0,18%. Selanjutnya pemirsa ada komoditas bensin yang mengalami deflasi 1,86% dengan andil deflasi 0,09%. Dan komoditas berikutnya adalah tarif angkutan udara yang mengalami deflasi 7,62% dengan andil deflasi 0,06%. Dalam konferensi pers terbaru pemirsa, BPS menegaskan bahwa inflasi tahun 2024 merupakan yang terendah sejak indikator inflasi pertama kali dihitung pada tahun 1958. Sebelumnya pemirsa, inflasi rendah juga pernah tercatat di tahun 2020, di mana saat itu inflasi sepanjang tahun tercatat sebesar 1,68%. Sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi tahun 2024 sebesar 1,57%. Adapun pemirsa jika dikaitkan dengan target inflasi pemerintah di kisaran 2,5 plus minus 1%, maka inflasi sepanjang tahun 2024 masih masuk dalam rentang inflasi pemerintah dan cenderung ada di sekitar batas bawah target inflasi yang telah ditetapkan. Sementara itu pemirsa terkait realisasi inflasi tahun 2024, sejumlah komoditas pun masuk dalam daftar komoditas penyumbang utama inflasi. Lantas apa saja komoditas tersebut? Berikut kita simak informasi selengkapnya. Emas, perhiasan hingga rokok tercatat menjadi penyumbang utama inflasi sepanjang Januari hingga Desember 2024. Badan Pusat Statistik menjelaskan pada Januari hingga Desember tahun 2024, komoditas dari komponen harga bergejolak atau volatile food dan komponen inti memiliki frekuensi yang lebih sering sebagai penyumbang inflasi bulanan. Januari hingga Desember 2024, komoditas dari komponen harga bergejolak dan juga komponen inti
memiliki frekuensi yang lebih sering sebagai komoditas utama penyumbang inflasi bulanan. Komoditas emas perhiasan dan sigaret kretek mesin menjadi komoditas utama penyumbang inflasi sebanyak 11 kali di tahun 2024. Berdasarkan data BPS, emas perhiasan dan sigaret kretek mesin menjadi komoditas utama penyumbang inflasi yakni sebanyak 11 kali pada tahun 2024. Selain emas perhiasan dan rokok, berturut-turut komoditas yang tercatat sebagai penyumbang utama inflasi pada tahun 2024 yakni minyak goreng, beras, kopi bubuk, bawang merah, daging ayam ras, ikan segar, bawang putih, serta nasi dengan lauk. BPS memaparkan bahwa emas perhiasan telah memberikan andil inflasi sebesar 0,35% year on year. Sedangkan rokok dari golongan SKM telah memberikan andil inflasi tahun 2024 sebesar 0,13%. BPS menjelaskan inflasi harga emas sebagai buntut dari perkembangan harga emas di pasar internasional. Sementara untuk rokok tercatat adanya penyesuaian tarif cukai hasil tembakau pada awal Januari 2024. Tim Liputan IDX News. Ya, berdasarkan data BPS, pemirsa, komoditas emas, perhiasan, dan rokok secara konsisten mendorong kenaikan harga setiap bulan sebanyak 11 kali sepanjang tahun 2024. Nah, pemirsa, terkait komoditas rokok sebagai penyumbang utama inflasi, Deputi Bidang Statistik, Distribusi, dan Jasa BPS, Puji Ismartini menyatakan inflasi rokok sebagai imbas dari kenaikan tarif cukai hasil tembakau atau CHT per 1 Januari tahun 2024. Di mana besaran cukai rokok secara tidak langsung mempengaruhi harga jual eceran produk-produk tembakau. Sedangkan untuk komoditas emas perhiasan, inflasi harga emas disebut oleh BPS sebagai buntut dari perkembangan harga emas di pasar internasional yang mempengaruhi harga level konsumen di Indonesia. Berikutnya, pemirsa, selain emas, perhiasan, dan sigaret kretek mesin, komoditas minyak goreng dan beras juga tercatat memberikan andil inflasi terbesar, yakni masing-masing sebesar 0,11% dan 0,1%. Meski demikian, pemirsa, frekuensi komoditas minyak goreng dan beras sebagai penyumbang inflasi hanya muncul sebanyak 6 kali pada 2024. Sementara, pemirsa, komoditas seperti kopi bubuk, bawang merah, daging ayam ras, dan ikan ras ini lebih sering menyumbang inflasi, yakni sebanyak 7 kali sepanjang 2024. Adapun pemirsa, andilnya terhadap inflasi Desember 2024 masing-masing sebesar 0,1%, 0,08%, 0,06%. Dan selanjutnya, pemirsa, dari komoditas utama penyumbang inflasi, kita beralih ke komoditas yang justru mencatatkan deflasi di akhir tahun 2024, yakni tarif angkutan udara. Lantas, seberapa besar deflasi yang terjadi dan apa penyebabnya? Berikut kita simak informasinya. Badan Pusat Statistik mencatat terjadi deflasi pada tarif tiket angkutan udara atau pesawat sebesar 1,59% secara bulanan pada Desember 2024. BPS menyebut deflasi tarif pesawat terjadi karena terdampak kebijakan pemerintah menurunkan harga tarif pesawat pada momen Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Hal ini berkebalikan dengan yang kerap terjadi dalam beberapa tahun belakangan, di mana pada bulan Desember biasanya justru terjadi inflasi untuk tarif angkutan udara. Nah, berdasarkan catatan BPS, ya, dampak dari kebijakan tersebut dapat terlihat dari deflasi mantuman pada komoditas tarif angkutan udara, yaitu yang sebesar 1,59%. Dan andil deflasi ini adalah sebesar 0,01% di bulan Desember. Nah, ini adalah catatan yang kami dapatkan, ya. Jadi bisa terlihat secara series bahwa biasanya di bulan Desember itu komoditas tarif angkutan udara memang mengalami inflasi, dan Desember 2024 ini terjadi tarif angkutan udara terjadi deflasi secara mantuman, yaitu sebesar 1,59%. Dan dalam 5 tahun terakhir, sebelumnya diketahui pemerintah secara resmi memutuskan untuk menurunkan harga tiket pesawat penerbangan dalam negeri selama periode Nataru 2024-2025. Pemberlakuan penyesuaian tarif berlaku selama 16 hari, yakni pada 19 Desember 2024 sampai 3 Januari 2025.
Adapun Kementerian Perhubungan mengungkapkan kebijakan terkait penurunan tarif pesawat angkutan udara merupakan arahan langsung Presiden untuk mengurangi beban harga tiket, seiring tingginya pergerakan masyarakat pada periode Natal dan Tahun Baru. Tim Liputan, IDX Channel. Kita kembali ke angka inflasi tahun 2024 yang tercatat cukup rendah di angka 1,57%. Terkait hal tersebut, pemirsa, Direktur Eksekutif KOR Indonesia Muhammad Faisal mengatakan inflasi yang rendah tidak selalu menjadi hal yang positif. Ya, pemirsa, Muhammad Faisal menyebutkan inflasi 2024 bahkan lebih rendah dibandingkan saat masa pandemi COVID-19, di mana inflasi tahunannya masing-masing pada 2020 dan 2021 sebesar 1,68% dan 1,87%. Menurutnya, pemirsa, pelemahan permintaan domestiklah yang menjadi penyebab inflasi rendah pada tahun 2024. Pemirsa, pelemahan permintaan itu kemudian dipengaruhi ataupun mempengaruhi sektor industri serta konsumsi rumah tangga, terutama masyarakat kelas menengah. Bahkan pemirsa, akibat pelemahan permintaan domestik, inflasi di tahun 2024 tidak dapat mendongkrak oleh inflasi Desember 2024 yang mencapai 0,44% secara bulanan yang ditopang dari momentum libur Natal dan Tahun Baru. Padahal pemirsa, inflasi periode ini lebih tinggi dibandingkan inflasi bulan sebelumnya yang sebesar 0,3% dan inflasi Desember di tahun 2023 yang tercatat 0,41%. Sementara itu, pemirsa, ekonom senior Samuel Sekuritas Indonesia yaitu Fitra Faisal menilai bahwa inflasi yang rendah menunjukkan stabilitas harga. Namun laju inflasi yang di bawah rata-rata mengindikasikan kekhawatiran akan pelemahan permintaan domestik sehingga menjadi tanda bahaya bagi para pembuat kebijakan dan juga pelaku pasar. Inflasi di bawah target yang biasanya dilihat sebagai sinyal positif untuk stabilitas kini menjadi mengkhawatirkan ketika mencerminkan kelesuan yang terus-menerus dalam ekonomi. Oleh karena itu, pemirsa, yang menegaskan bahwa pemerintah perlu merangsang pertumbuhan konsumsi domestik terutama melalui langkah-langkah fiskal ataupun kebijakan yang akomodatif. Hal ini agar permintaan domestik dapat kembali bergairah untuk menjadi bahan bakar pertumbuhan ekonomi di bulan-bulan mendatang. Yang jelas, pemirsa, untuk menyongsong ataupun mengejar target Presiden kita Prabowo Subianto yang kemudian mengejar target pertumbuhan ekonomi 8%, tentunya perlu ada peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Kita harapkan kemudian inflasi tidak terus terlalu turun melandai karena kemudian dapat menjadi ancaman signifikan bagi pelemahan daya beli masyarakat dan tentunya terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan kita nantikan berbagai kebijakan yang cukup agresif baik berupa fiskal maupun moneter dapat kembali menyeimbangkan ataupun menstabilkan angka inflasi. Dan pemirsa, kita cukupkan informasi di segmen ini. Pastikan Anda masih bersama kami dalam IDX First Station Closing.